Sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini. Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri, ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada Samenleben alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home, gak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk, lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dari lingkungan baik-baik, lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut di telan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat, ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Tapi apapun alasannya, satu hal yang jelas, semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama. Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya. Intinya apa? Intinya tidak lain, orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep, ayo dah bang, gak ada orang, kita cuma berdua. Dia bilang enggak, kita enggak berdua, bertiga. Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa? Lu, gue, Allah, tiga. Di kantor mau korupsi, dia kasak kusuk, gerasak berusuk cari apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tidak ada yang lihat, tapi dia tidak sendiri. Saya berdua. Yang kedua, Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali. Tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa in zahabathumu akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri. Ini yang kelima.
Yang keenam, masih dua lagi. Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada nggak orangnya yang nggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Sebab tidak ada orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang ini kalau diajak bicara taubat, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balik sampai dengan kehidupan yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, setiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha Penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jadi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat. Kasihlah itu. Para ulama mengatakan, la saghair ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus. Dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ini dosa kecil, ini dosa kecil, ditumpuk-tumpuk, lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini, apabila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah. Kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat. Mengingat Allah dalam kesunyian. Tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir. Situasinya lain. Gak percaya boleh coba, nyoba kan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam, tahajud. Kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur tengah hari panas terik di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayar, dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan berurai membasahi pipi. Ya Allah, alangkah nikmatnya suasana macam itu. Menciptakan
perasaan dekat dengan Allah, terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang, yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan. Yang bertapa di gua-gua katanya nyepi dari kehidupan manusia, memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa. Mengingat Allah dalam kesunyian.